Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut dengan semangat trainer hebat, pembicara nasional, penulis bestseller berbagai macam buku motivasi, yaitu Bapak Aris Setiawan. Baik, terima kasih dua MC yang luar biasa. Terima kasih Bu Wiji, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom Minar pada hari ini. Semoga hujan yang turun pada siang hari ini membawa keberkahan, kemaslahatan, kebaikan buat kita semua. Dan ini adalah momentum terbaik untuk kita berdoa. Karena salah satu doa yang dijabah adalah doa yang hadir atau yang turun pada saat hujan turun ya. Kita berdoa yang terbaik, semoga pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang optimal untuk pembelajaran murid-murid kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya awali dengan salam sunnah diucapkan namun wajib untuk dijawab. Hanya satu salam yang tidak boleh dijawab, yaitu salamnya orang sholat. Itulah yang tidak diperkenankan untuk dijawab. Selebihnya kita wajib untuk menjawabnya, dan siapa yang menjawab salam, dia akan didoakan oleh para malaikat untuk keselamatan, kebaikan, kemuliaan hidup mereka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak Aris. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir mengikuti kegiatan Zoom pada kesempatan hari ini. Saya ingin sharing berbagi kepada Anda dari buku yang saya tulis. Dan ini berdasarkan pengalaman saya menjadi guru, dosen, dan juga menjadi motivator lebih dari 10 tahun. Ya, kurang lebih selama 14 tahun ini, saya telah memberikan pelatihan-pelatihan, motivasi, dan juga pernah menjadi guru. Kemudian pandemi ini akhirnya saya mencoba merenungkan apa yang sudah saya lakukan, kemudian saya tuliskan di buku saya yang ke-8. Ya. Saya akan share kepada Anda ya dari isi dari buku saya ini, mudah-mudahan yang saya share ini nanti bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pendidikan yang lebih baik. Ya. Oke, saya sudah jadi co-host ya, saya akan coba share. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ternyata ya pandemi saat ini melahirkan banyak kreativitas baru. Muncul inovasi-inovasi baru dalam kondisi pendidikan saat ini. Dan ini terjadi di 216 negara, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di banyak tempat ya di dunia merasakan hal yang sama. Ya. Banyak sekolah yang ditutup, namun pendidikan harus terus berjalan. Pendidikan harus hadir di keluarga, di rumah, dan di masyarakat. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyampaikan tentang bahwa pendidikan harus terus hadir di masyarakat, ya, harus hadir di rumah dan di keluarga. Dan hari ini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan efektif, dengan baik? Maka tentunya dibutuhkan inovasi-inovasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Menteri ya pada tanggal 11 Desember 2019 ya. Waktu itu beliau menyampaikan tentang bagaimana merdeka belajar, bagaimana guru harus kreatif, guru harus inovatif dan mampu menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Nah, sebetulnya saya sudah menyiapkan presentasi untuk Anda, namun tidak ada masalah. Saya belum bisa share di sini ya. Ada trouble di Zoom saya karena baru kali ini Zoom saya tidak bisa back screen-nya diganti. Yang pertama, yang kedua share screen-nya ya ini juga belum bisa dilakukan ya. Share screen-nya belum bisa dilakukan padahal saya sudah masuk ke Windows-nya. Namun tidak menjadi masalah ya. Walaupun ada kendala tetap nanti bisa berjalan dengan baik.
Buku yang saya tulis ya pada saat pertengahan Maret sampai bulan Mei ya menghasilkan ada setidaknya 72 permainan edukatif untuk pembelajaran jarak jauh supaya pembelajarannya bisa terasa dekat. Bagaimana kondisi pandemi tetap bersemi? Bagaimana walaupun kondisi krisis, guru tetap eksis. Walaupun pembelajaran daring tidak boring, apalagi menjadikan pusing, pening, dan banyak sekali masalah-masalah yang ada. Inilah sebetulnya tantangannya. Sesuai dengan yang disampaikan Mas Menteri tentang pendidikan atau merdeka belajar. Pendidikan itu harus menyenangkan. Pendidikan itu harus asyik. Pendidikan itu harus menarik. Guru harus menjadi idola. Guru harus menjadi contoh. Ya, maka inilah motivasi saya membuat video, membuat materi dan juga video-video pembelajar yang menarik. Ya, ada 72 permainan dan nanti saya akan coba praktekkan beberapa contoh permainan yang bisa kita lakukan di sini. Walaupun kelihatannya seperti main-main, namun hasilnya bukan main. Asalkan Anda jangan main yang bukan-bukan. Tentu Anda akan mendapatkan sesuatu yang bukan Anda inginkan. Maka saya katakan, guru yang mampu memainkan permainan edukatif dalam pembelajaran daring, ini saya sebut sebagai guru asik bukan main. Ya, sekali lagi, Anda saya persilahkan boleh mencatat materi-materi penting, poin penting dari yang saya sampaikan. Ya, silahkan Anda catat supaya bisa mereview teman-teman yang hari ini terlewat dengan materi yang saya sampaikan. Ya, jadi ingat, kelihatannya seperti main-main, namun hasilnya bukan main. Inilah yang saya buat di buku saya, yaitu bagaimana pembelajaran jarak jauh yang asyik dan menarik dengan permainan edukatif. Dan guru yang mampu memainkan permainan pada saat pembelajaran jarak jauh ini saya sebut dengan guru asyik bukan main. Ya, oke, Bapak dan Ibu sekalian, latar belakang ya, latar belakang tadi sudah saya sampaikan yang pertama itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kondisi pandemi menjadikan siswa dari beberapa survei yang dilakukan beberapa lembaga, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan survei setidaknya 2 kali di rentang waktu yang berbeda. Mei, Juni melakukan survei di 20 provinsi di Indonesia dengan mengambil sampel 1.700 siswa SD sampai SMA. Ternyata mereka hanya sekitar 23% yang menyatakan mereka senang dengan kondisi PJJ. Hanya 23%. Selebihnya ada 78% mereka sudah lelah, capek, dan tidak nyaman dengan kondisi PJJ. Ini penelitian 2 bulan awal pada saat pandemi terjadi, yaitu bulan Mei, Juni. Berikutnya, KPAI melakukan survei untuk kedua kalinya di 3 bulan terakhir di tahun 2020. Oktober, November, dan Desember mengambil sampel lebih dari 34.000 pelajar di Indonesia. Ya, ternyata yang diambil dari 34 provinsi di Indonesia menunjukkan data yang baru. Apakah angka siswa senang itu meningkat menjadi tambah banyak? Ternyata sebaliknya. Kondisi PJJ menjadikan banyak siswa yang justru semakin lama semakin capek, semakin bosan, semakin kurang nyaman, semakin bete, semakin pusing, semakin pening. Terbukti hasil survei yang dilakukan di 3 bulan terakhir menunjukkan data bahwa ternyata hanya 12% yang mereka sudah enjoy, sudah nyaman, sudah menikmati, sudah asik dengan kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Apa artinya Bapak dan Ibu? Dari hasil survei yang dilakukan KPAI tersebut menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar siswa belum mampu beradaptasi. Ini yang pertama. Siswa belum bisa beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Belum bisa berubah dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Yang berikutnya adalah ini bisa terjadi karena gurunya juga belum mampu berevolusi atau beradaptasi dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi
ada beberapa, bisa jadi siswanya, bisa jadi juga gurunya. Mungkin gurunya juga kurang kreatif, kurang inovatif. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau karena siswanya mereka yang susah untuk move on, susah untuk berubah. Nah, lalu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang siswa, maka siswa ini adalah produk. Bagaimana produk ini tergantung dari cetakannya. Kalau kita bicara cetakan, siapa cetakan itu? Cetakan itu adalah sekolah yang di dalamnya ada guru, ada orang tua, itu adalah cetakan. Ya, maka kalau kita ingin membuat anak kita asik, maka tentu gurunya harus asik. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ingin menjadikan anak kita bahagia, maka gurunya harus bahagia. Hanya guru bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Ingat, hanya guru bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Guru yang banyak masalah, tentu dia akan berbagi tentang masalahnya. Guru yang menderita, dia akan berbagi tentang penderitaannya. Contoh, guru yang menderita, ditunjuk jadi wali kelas, dia akan bilang, Ibu nggak tahu, ibu heran, kok ibu ditunjuk jadi wali kelas di ruang kelas ini? Ibu sebetulnya korban, ibu sebetulnya nggak mau jadi kelas di ruang. Semuanya tahu, ini adalah kelas yang anak-anaknya susah diatur. Ibu sebetulnya korban, sebetulnya semua guru nggak ada yang mau. Ya, maka apa yang terjadi? Satu sekolah, satu kelas itu, mohon maaf, satu kelas itu akan semuanya kompak. Sama Bu, kita juga korban punya wali kelas seperti ibu. Ya, siswanya akhirnya nggak nyaman juga. Ya, gara-gara apa? Karena kita sebagai gurunya tidak nyaman sebagai wali kelas. Nah, ini gambaran singkat. Maka yang harus kita lakukan adalah kalau kita ingin membuat pembelajaran yang menarik, yang asik, tentu gurunya harus asik. Gurunya harus menarik. Ya. Gurunya harus asik, gurunya harus menarik. Dengan berbagai macam metode-metode yang inovatif, ya. Oke. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi berdasarkan beberapa buku yang dikarang oleh profesional atau penulis terkenal internasional, buku tentang pembelajaran, ya. Ada Launa Allison, dia mengatakan, ya, dalam bukunya The Personal Intelligence, dia mengatakan, Anda boleh tulis karena saya ngomongnya mengalir saja. Dalam buku yang ditulis Launa Allison, The Personal Intelligence, dia menyebutkan dalam buku itu, pelajaran yang tidak menarik, membosankan, dan tidak menggugah emosi, pastilah tidak akan diingat. Itu yang dia katakan. Pelajaran yang tidak menarik, membosankan, dan tidak menggugah emosi, pastilah tidak akan diingat, Bapak Ibu sekalian. Jadi, apakah benar yang dia katakan? Coba kalau nggak percaya, apakah Anda masih ingat pelajaran yang Anda pelajari di SD, SMP, ataupun SMA, SMK saat ini? Ya, contoh. Kita pernah suruh ngapalin pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45. Pasal 20 sampai pasal 34 pada saat itu. Coba sebutkan salah satunya. Misalkan pasal 20. Anda masih ingat? Pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Atau Anda belajar pelajaran yang lain. Misalkan matematika. Kita disuruh menghafal sin. Dari mulai sin 0, 30, 45, ya, 60, dan lain-lain. Sampai sin, cos, tangen. Kita suruh ngapalin pada saat itu. Apakah kita masih ingat? Coba saya tanya, berapa nilai dari kosinus 150 misalkan? Apakah Anda masih ingat Bapak Ibu sekalian? Ya. Misalkan, apakah Bu Ajeng, Bu Ririn misalkan masih ingatkah rumus-rumus itu? Bisa jadi kita guru di pelajaran itu, namun kita belum tentu masih ingat. Ya. Oke. Atau kita disuruh belajar pelajaran lain, IPA misalkan. IPA kita disuruh pelajaran IPA yaitu misalkan biologi salah satunya, ya. Kita suruh menghafalkan banyak sistem pernafasan, ya, sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem ekskresi, ya. Kemudian reproduksi begitu, ya. Ada salah satu sistem yang paling mudah gampang yaitu pencernaan. Coba masihkah ingat misalkan, ya? Sebutkan sistem pencernaan pada sapi. Contoh, coba saya ingin minta tolong salah satu guru yang ada di sini. Coba, ada yang tahu Bapak Ibu? Atau misalkan Pak Langlang, saya tahu, masih ingat nggak sistem pencernaan pada sapi misalkan, ya? Saya coba, Pak Langlang masih ingat Pak Langlang? Barangkali dari Bunda Kandung, ya. Oke, apakah kita masih ingat dengan pembelajaran-pembelajaran seperti itu? Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang lain.
Ya, pelajaran-pelajaran yang lain yang kalau saya sebutkan satu persatu tentu luar biasa, akan menyita banyak waktu. Misalkan sejarah. Sejarah kita dulu suruh menghafalkan nama tokoh, lahirnya kapan, kemudian meninggalnya kapan, begitu ya. Itu kita suruh sampai detail. Nggak usah yang itu yang susah. Misalkan perjanjian. Perjanjian sebetulnya nggak banyak. Perjanjian yang terkenal itu perjanjian apa, Bapak Ibu? Ya, perjanjian di sejarah itu yang terkenal perjanjian apa? Ya, silahkan. Bu Reni Herawati kayaknya tadi mau menjawab ya. Perjanjian apa, Bu? Ya, perjanjian yang sangat terkenal ya di pelajaran sejarah, yaitu perjanjian Linggarjati mungkin ya. Oke. Masih ingat nggak Bu Reni Herawati isi dari perjanjian Linggarjati ya? Apakah Ibu masih ingat? Isi dari perjanjian, kalau masih silahkan, kalau enggak apa-apa gitu ya. Masih ingat? Kalau masih berarti bagus, kalau enggak ingat sama ya. Bapak Ibu guru saya juga lupa. Ada 3 isinya ya pada saat itu. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata apa yang dia katakan benar. Ya betul ya. Pelajaran-pelajaran yang tidak menarik, membosankan, tidak menggugah emosi, pastilah akan dilupakan. Pertanyaan saya, pelajaran yang paling diingat siswa, itu pelajaran apa kira-kira Bapak Ibu? Pelajaran yang sampai dari dulu sampai sekarang, siswa masih ingat terus. Walaupun sudah lulus, sudah lama puluhan tahun, tapi masih diingat. Pelajaran apa kira-kira? Yaitu pelajaran apa yang masih diingat terus siswa? Yang dari dulu sampai sekarang, dia masih terus praktekkan. Itu pelajaran apa kira-kira? Yang pertama, yaitu pelajaran tentang nyanyi. Ya, nyanyi itu diingat terus. Coba, ada yang sudah lupa lagu-lagu TK, misalkan balonku ada 5, hujan, tik 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 bunyi hujan itu, ya. Yang menciptakan siapa? Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, itu siapa penciptanya? Yaitu ibu kasur. Busut ya, Busut atau Bu siapa itu? Busut kalau nggak salah. Busut ya. Dan beliau waktu itu sedang kontrak di Keramat Jati, di rumah kontrakannya bocor. Kemudian pada saat itulah dia membuat lagu ya. Oke. Baik. Ini kita masih ingat. Terus yang berikutnya masih diingat apa? Dongeng-dongeng atau cerita. Ya, itu masih diingat oleh siswa. Dan berbagai sesuatu yang berkesan itu akan diingat. Contohnya apa? Misalkan anak diajari misalkan cara cuci tangan, itu terus-menerus, kemudian cara duduk, cara makan, itu akan terus diingat Bapak Ibu sekalian, ya. Pelajaran yang dipraktekkan itu akan diingat. Oke, baik. Sekarang Bapak dan Ibu kita lihat buku yang lain. Dalam buku yang ditulis The Everyday Genius, ya. Siapa penulisnya? Ya, The Everyday Genius. Yaitu pakar kecerdasan otak. Dia menulis dalam buku itu siapa namanya? The Everyday Genius. Ya. Pakar tentang otak, dia menulis bahwa otak kita akan bisa menerima materi kalau otaknya sudah dibuka gerbangnya. Ya. Gerbang otaknya sudah dibuka, barulah ilmu itu bisa didapatkan. Dan belajar akan efektif, cara membukanya itu dengan cara apa? Ya, kata beliau dalam bukunya itu, yaitu dengan cara gerbangnya dibuka dengan membuat siswa fokus, konsentrasi, dan bahagia. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau otaknya ditutup, masih tertutup, Anda ngasih materi, maka ilmu akan susah didapatkan. Namun kalau otaknya sudah dibuka, ya, pintu gerbangnya sudah dibuka, maka ya Anda memberikan materi akan mudah diterima. Anda akan mudah diserap ilmu yang Anda berikan, ya. Jadi syaratnya supaya materi Anda bisa diterima adalah harus dibuka. Cara membukanya sederhana. Yang pertama dibuat fokus, anak dibuat fokus memperhatikan, dan yang berikutnya adalah anak harus kondisinya dibuat senang, bahagia, ya. Dan kalau sudah kondisinya senang, kondisinya bahagia, maka barulah bisa dibuka, barulah bisa Anda ngasih materi. Cara membukanya, cara membuat siswa itu bahagia, ada berbagai cara, berbagai metode. Ya, metode yang paling mudah yaitu dengan permainan. Ya,
dengan permainan, tebak-tebakan, buat pertanyaan. Ada 72 sebetulnya metode yang bisa kita lakukan dengan untuk membuka supaya materi itu bisa tersampaikan dengan baik, ya. Oke, baik. Maka Bapak dan Ibu sekalian, oke. Nah, saya akan lanjutkan tadi. Cara membukanya yaitu dengan membuat permainan-permainan, dibuat fokus begitu ya. Sekarang permainannya seperti apa? Nanti saya contohkan ya. Saya contohkan. Permainan yang bagus kalau kata Mas Menteri berdasarkan Merdeka Belajar yaitu permainan yang bisa meningkatkan kemampuan bahasa. Oke, ya. Bahasa atau literasi. Ini literasi. Yang kedua adalah numerasi, yaitu kecerdasan logik matematik. Itu permainan-permainan yang kalau yang saat ini sedang viral yaitu AKM, ya. Sekolah-sekolah sedang melakukan AKM, ya. Asesmen kompetensi minimum, ya. Nah, kita coba lakukan sederhana. Silahkan Anda jawab di kolom chat saja, ya. Silahkan Anda bisa manfaatkan kolom chat. Saya akan lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah ada banyak sekali nih chat yang masuk dan nanti akan dibantu oleh admin juga akan melihat siapa yang menjawabnya cepat dan benar. Coba perhatikan jawab pertanyaan saya di kolom chat saja ya, silakan di kolom chat. Oke, perhatikan. Jumlah jari di tangan saya ini ada 10 ya, perhatikan. Jumlah jari tangan kita ada 10. Pertanyaan saya, silakan dijawab. Berapakah jumlah jari yang berapakah jumlah jari pada 10 tangan? Silahkan dijawab. Berapa jumlah jari pada 10 tangan? Ya. Oke, silahkan dijawab. Oke, wow, keren. Ini sudah jawabnya udah keren-keren ya. Oke, luar biasa ya. Jawabannya ya ada 2 paling banyak, yaitu ada yang paling banyak ada 50 dan 100, walaupun ada juga yang jawab 10 dan juga yang menjawab wow luar biasa. Ada juga yang menjawab 60 ya. Oke, baik. Dari pertanyaan saya ini dibutuhkan logika, dibutuhkan pemahaman ya. Tidak mudah kalau kita hanya langsung menjawab tanpa menggunakan logika dan memahami pertanyaannya ya. Jawaban yang benar, terima kasih, luar biasa jawabannya ini sampai ratusan ini ya. Oke, ada 11 malah. Terima kasih Pak Selamat jawabannya. Oke, jawaban yang benar adalah 50. 50. Kenapa kok bisa 50? Ya, kok bisa 50? Jumlah jari di tangan kita ini kan ada 10. Dan ini ada berapa tangan? 2 tangan kan? Sepasang atau 2 tangan. Satu tangannya itu ada 5. Kalau 10 tangan maka tentu 5 kali 10 yaitu 50 ya. Selamat yang menjawab 50, Anda benar ya, jawabannya tepat. Ini akan menjadikan anak langsung fokus, dia akan memperhatikan ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, berikutnya perhatikan selanjutnya. Yang kedua, silahkan dijawab pertanyaan yang kedua. Masih tentang logik matematik. Ya, logik matematik. Silakan dijawab. Berapakah jumlah jari, fokus konsentrasi, berapakah jumlah jari yang ada di tangan kanan saya? Silakan dijawab. Oke, silakan dijawab segera langsung dijawab. Oke, berapa jumlah jari? Ya, tadi sudah saya tunjukkan. Sudah. Oke, silakan dijawab. Oke, iya 1, 2, 5, oke baik. Oke, jawabannya luar biasa banyak sekali, terus, wow ada 2, 5, 2. Oke, ada 2 versi, ada 3 juga. Baik, jawabannya luar biasa banyak. Jawaban yang tepat adalah 2. Itu salah, mohon maaf. Yang tepat adalah 5, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang benar adalah 5. Berapa jumlah jari yang ada di tangan kanan saya? Coba perhatikan. Jumlah jari yang ada di tangan kanan saya. Ada jumlah jari yang ada di tangan kanan saya. Perhatikan. Jumlah jarinya ada 5. Ya.
Ada 5, walaupun tangan saya seperti ini tadi, namun Anda fokus, saya suruh menjawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Ya, jawab pertanyaan saya, berapa jumlah jari yang ada di tangan kanan saya. Kalaupun saya seperti ini, ataupun begini, ataupun saya begini, tetap jumlah jari yang ada di tangan kanan saya normal, ada 5. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini bukan ngebanyol ini Pak. Oke, baik. Ini adalah sesuatu cara supaya apa? Pas awal masuk, siswa itu senang. Jadi permainan seperti ini, saya punya 72 variasi. Ini baru variasi cepat-cepatan, ya tebak cepat, ya atau cepat tebak. Ada variasi lagu, ya, ada variasi plesetan, ada variasi tentang super speed reading, ada variasi menyusun kata, kemudian huruf yang diacak, kemudian variasinya luar biasa. Permainan-permainan, games itu semuanya ada. Ya, jadi permainan yang saya buat ini supaya apa? Kecerdasan anak yang 8 kata Gardner, ya, kata Howard Gardner menyampaikan bahwa ada 8 kecerdasan manusia. Itu bisa optimal. Dan Merdeka Belajar itu maksudnya apa? Bukan anak itu semuanya dikasih semuanya yang sama, anak potensinya apapun nggak peduli. Yang penting mereka mendapatkan materi yang sama. Bukan seperti itu. Itu nggak merdeka, itu terjajah. Yang dimaksud Merdeka Belajar adalah kalau burung itu adalah jauh terbang, ya, bagaimana kita kasih pelajaran yang mendukung supaya terbangnya jauh lebih cantik, lebih indah, lebih tinggi, seperti itu. Jangan sampai burung disuruh berenang. Tentu dia akan mati kalau disuruh berenang, ya. Pun sama, ikan jangan sampai disuruh berlari di darat, nggak akan bisa, ya. Pun sama, sapi jangan sampai kita suruh berenang, nggak akan berhasil, ya, walaupun dia ada sebagian yang bisa. Jadi sesuai dengan potensi anak. Anak maka kita harus kreatif. Kalau anak ini adalah punya potensi yang hebat di bidang apa? Matematik, ya, berarti guru harus mampu memberikan sarana, fasilitas dan support dia. Seperti itu. Ya. Jadi inilah yang harus dilakukan. Seorang Zohri, dia ahli lari, dia punya kemampuan itu. Maka guru harus bagaimana memberikan materi yang sesuai dengan kompetensi itu. Karena dari hasil penelitian di PISA, ya, PISA itu adalah asesmen internasional, ya, profesional assessment student internasional, itu PISA. Meneliti di Indonesia dari 79 negara yang ikut dites, Indonesia dalam hal tes PISA mendapatkan peringkat ke-6 terbawah dari 79. Bukan 6 terbaik, ini 6 terbawah Bapak Ibu. Yaitu 74 peringkatnya. Ya, dari 79 Indonesia peringkat 74. Berarti 6 terbawah ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dampaknya apa? Dampaknya saya alumni IPB, akhirnya apa? Sekarang saya jadi pengusaha properti dan juga jadi dosen, jadi penulis buku yang kaitannya bukan dari teknologi pertanian yang saya pelajari di IPB. Nah itu. Jadi saya mencoba mencari-cari apa ini sesungguhnya. Harusnya potensi itu sudah ditemukan dari awal. Ya, sehingga kalau potensinya sudah ditemukan, kemudian dikasih pendidikan yang tepat, hasilnya hebat. Sebagaimana yang dikatakan Profesor Yohanes Surya. Dia mengatakan, tidak ada otak bodoh. Yang ada hanyalah otak terlatih dan kurang terlatih. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang belum menemukan potensinya, metode belajarnya, dan tepat gurunya. Itulah yang dikatakan Profesor Yohanes Surya. Apakah dia hanya sekedar ngomong? Dibuktikan Bapak Ibu. Apa omongannya dibuktikan? Dia datang ke Papua, nyari tempat yang paling pelosok di Papua, nyari anak yang tertinggal dalam pendidikan, yang dikatakan paling bodoh di situ. Diambillah beberapa anak yang tertinggal itu, dibawa ke Serpong. Setelah itu dicarikan, potensinya dicari. Apa potensi anak ini? Keunggulannya apa? Bakatnya apa? Kelebihannya apa? Setelah itu diberikan guru yang tepat, sesuai dengan potensi itu. Lalu
dikasih metode belajar yang pas untuk anak-anak seperti itu. Anak-anak yang kondisinya tadi paling bodoh, tertinggal, akhirnya dibimbing oleh guru yang tepat, metode yang tepat, ya, dalam kondisi yang tepat. Akhirnya mereka bisa ikut lomba olimpiade, baik tingkat mulai dari kota, kemudian provinsi, kemudian nasional, bahkan internasional. Mereka sebagian mampu mendapatkan medali emas dan menjadi juara dari mulai tingkat kota sampai pada tingkat nasional dan internasional. Nah, dia mampu membuktikan itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, lalu bagaimana Pak supaya pembelajaran tadi bisa metodenya bisa tepat? Ya kita paham betul. Selama ini Bapak Ibu kita belajar kan pakai otak, ya betul ya. Menerimanya pakai otak. Namun pertanyaan saya, apakah kita pernah belajar ilmu tentang otak? Ini yang menjadi pertanyaan. Adakah di sini yang sudah punya buku koleksi tentang bagaimana cara kerja otak? Kemudian bagaimana cara menyimpan informasi? Kemudian bagaimana membuka informasi? Bagaimana informasi masuk ke otak? Dan supaya mudah diterima. Ini yang kadang menjadi sesuatu yang aneh. Kita ngajar pakai otak, diterima dengan otak, tapi kita nggak pernah belajar tentang bagaimana menggunakan otak. Ini sesuatu yang ironi dengan kondisi pendidikan ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ternyata dalam beberapa penelitian, otak siswa mampu menyerap dengan optimal materi dari gurunya itu adalah 15 menit di awal. Oke? 15 menit di awal, dia masih mampu menyerap dengan baik. Selebihnya, mereka akan berdoa masing-masing. Ada yang berdoa masih menuntut ilmu, masih belajar. Namun sebagian ada juga yang berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, ada yang doanya begitu. Ya, bukan doa belajar lagi yang dibaca, tapi malah baca doa tidur. Inilah yang menjadi soal. Ketika banyak anak dengan kondisi pandemi, kondisi belajar dari rumah, ternyata kameranya dimatikan, ya bukan karena nggak ada kuota, tapi karena dia belajar mau sambil rebahan, sambil tiduran, ditemani guling, kemudian bantal dan kasurnya. Akhirnya lama-lama awalnya mendengarkan gurunya belum tidur, setelah lama mendengarkan kata-kata gurunya tertidur Bapak Ibu sekalian. Ya. Padahal gurunya ngajar, kok malah dia tidur? Ya, kecuali gurunya nyanyi atau apa, ya ini ngajar kok menjadikan tidur. Apakah terlalu nyaman gurunya ngajar? Ya. Sehingga siswanya banyak yang akhirnya malah rebahan atau tiduran. Oleh netizen, inilah yang akhirnya diberikan gelar generasi rebahan. Ya, anak-anak zaman now kondisi pandemi malah disebut generasi rebahan. Gara-gara apa? Pada saat setiap hari mau di rumah, mau belajar, mereka banyak yang rebahan atau tiduran. Kenapa demikian? Mungkin nggak asik pembelajaran bersama gurunya. Mungkin nggak menarik. Sehingga apa? Mereka melakukannya seperti itu. Oke. Yang berikutnya. Dengan kondisi pandemi saat ini setelah berjalan tadi, banyak orang yang sudah capek, lelah, ya bosan, tidak hanya siswanya. Orang tuanya capek, lelah. Betapa banyak orang tua yang mengeluh, lelahnya mendampingi anak. Ibu-ibu, kalau Anda lihat sekarang yang mendampingi anak-anaknya, kepalanya itu sudah mulai keluar tanduknya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tanduknya sudah mulai muncul. Normalnya wanita setiap hari itu mengeluarkan 20.000 kata per hari. Namun dengan kondisi pandemi ternyata meningkat. Ibu-ibu ngomel rata-rata jumlahnya meningkat bisa mencapai 25.000 kata per hari. Wah, ini makanya kalau ibu-ibu pagi-pagi Pak, ini ada bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu istri Anda pagi-pagi ngomel kepada anak Anda, kepada siapapun. Bangun-bangun, buruan sarapan mandi, ini teman kamu udah pada masuk, kamu belum masuk. Buruan ya Allah, kamu ini mau jadi apa kayak begini terus. Biarkan saja, karena itu adalah dalam rangka ibu-ibu mencapai targetnya. Nah, ya. Jadi sehari target ibu-ibu 25.000 kata karena pandemi seperti ini. Jadi angka stres yang dialami ibu-ibu juga meningkat dengan kondisi pandemi begini. Ini survei dari 2 rumah sakit jiwa yang paling besar di Jawa Barat, ya, dan di DKI Jakarta juga melakukan survei. Angka
tingkat stres anak dengan kondisi pandemi meningkat diikuti dengan orang tua, dan yang meningkat lagi siapa berikutnya? Yaitu guru-gurunya. Nah, ini guru-gurunya. Kok bisa, Pak? Ternyata pandemi bukan menjadikan kita terlalu nyantai atau ini nggak ada kegiatan. Ternyata tugasnya sedemikian luar biasa. Guru kalau mau membuat video, ini kebetulan hari ini saya dan tim mengajari sekitar ada 100 guru, hampir 100 guru yang belajar membuat video pembelajaran. Nah, di sini mungkin ada SMA Pangudi Luhur nih, ada 22 gurunya yang sekarang sedang belajar. Tapi masih mau belajar, masih mau ngikuti di sini juga. Ya, ada bulan lalu 140 guru saya ajari. Bapak dan Ibu, untuk membuat video saja, durasinya 1 menit saja, itu bisa memakan waktu 1 hari, Bapak Ibu. Ini keinginan guru supaya apa? Pengen membuat pembelajaran yang menarik, ya, ingin membuat pembelajaran yang asik. Ternyata guru butuh energi yang luar biasa dengan kondisi seperti ini. Ini contoh, saya kondisinya, saya baru kali ini mengajar itu untuk kebetulan Zoom-nya tadi ada tiba-tiba ada masalah. Akhirnya apa? Saya nggak bisa mengganti backscreen di belakang. Kemudian saya share nggak bisa, ya. Share pun nggak bisa. Nah, ini kondisi yang saya hadapi. Dan masalah seperti ini dengan kondisi PJJ itu banyak. Masalah jaringan, ya, masalah kita yang seperti ini itu banyak sekali, Bapak Ibu. Namun yang menjadi soal bukan masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana kita mencari solusi dari masalah yang kita hadapi itu. Selama ada usaha, pasti ada jalan. Kalau tidak mau berusaha, pasti kita ngasih alasan. Nah, itu pasti. Pemenang sukses mencari solusi dan pecundang hanya sukses mencari alibi. Nah, itu bedanya, ya. Jadi nggak masalah, yang penting suara saya masih bisa terdengar, ya. Nanti besok harus diperbaiki lagi. Hari ini langsung saya cek lagi. Kenapa bisa demikian pas saya masuk? Padahal tadi malam kemarin saya mengisi, oke, nggak ada masalah, ya. Tadi pagi saya mengisi, tapi materinya adalah tatap muka, ya, dengan prosedur kesehatan, protokol kesehatan, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apapun kendalanya banyak dengan kondisi begini. Kendala apa? Kuota, ya, kendala jaringan. Ya, banyak sekali kendala yang dihadapi. Artinya ini bisa menjadikan guru juga tambah stres. Siswa juga tambah stres. Kenapa? Karena mereka mengerjakan tugas-tugas yang mereka sendiri nggak paham. Ini stres yang pertama. Satu tugas belum selesai, tugas berikutnya datang. Nah, ini stres yang kedua. Berikutnya, diomeli ibunya semakin lebih banyak, diomeli orang tuanya lebih banyak daripada sebelum pandemi. Stres berikutnya. Tuh, ya. Berikutnya, stres berikutnya, mereka ketakutan nggak bisa memahami. Ini stres berikutnya. Stres berikutnya apa? Mereka belum bisa manajemen waktu dengan baik dengan kondisi pandemi. Masya Allah. Coba bayangkan, stres-stres ini kalau dibiarkan terus-menerus akan bertambah jadi depresi, frustasi, bahkan tidak mau sekolah lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Ada beberapa kasus kejadian, siswa ini nggak mau sekolah lagi dengan kondisi pandemi begini. Ada yang karena bekerja, menggantikan orang tua. Ada yang karena terlalu udah capek, terlalu bosan, udah lelah dengan kondisi seperti ini. Ini terjadi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Tidak hanya di kota-kota besar, di daerah pun sama. Ada beberapa kasus seperti itu. Maka tentu guru itu harus buat asik. Nah, Pak, bagaimana guru itu asik? Nih, saya kasih tahu. Bagaimana kita menjadi guru itu harus asik. Yang pertama, Anda kalau ngajar Bapak Ibu, yang dilihat itu wajah Anda sampai ke bahu. Nih, saya nih, wajah sampai bahu. Maka jadilah wajah yang asik. Ciri-ciri wajah asik itu gimana? Ciri-ciri wajah asik yang menarik itu murah senyum. Nah, walaupun nggak ada matahari, Anda senyum, wajahnya bersinar. Nah, ini kayak wajah saya ini bersinar, ya. Selain karena saya senyum, ada lampu juga di samping saya nih, ya. Jadi bersinar nih, ya. Ada sign gitu. Oke. Jadi wajah kita harus senyum. Yang pertama. Kenapa senyum? Pertama, senyum akhirnya menjadikan keluar hormon namanya beta endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Hormon ini kalau setiap hari kita senyum 20 kali, kata beberapa dokter, orang seperti itu akhirnya sehat tubuhnya dan anti stroke. Anti stroke Bapak Ibu. Jadi syaratnya 20 kali senyum.
Tapi senyum seperti apa, Pak? Senyum yang ikhlas. Contohnya, lihat muridnya disapa, senyum. Gimana kabarnya, Nak? Gimana kabarnya Reni? Gimana kabarnya Rosita? Gimana kabarnya Retno? Senyum. Ya. Senyumnya ikhlas. Lihat, wah keren sekali ya. Hadirnya lebih awal. Mantap nih. Begitu. Siswa yang selama ini biasanya terlambat, datang lebih awal. Hargai sambil senyum. Wah, keren, mantap. Ya, hadirnya lebih awal. Bapak seneng hari ini bisa ketemu kamu, semangat sekali hari ini ya. Begitu, jangan sampai siswa yang selama ini datangnya telat, tiba tumben datang lebih awal. Kamu sekarang udah sadar, kamu sekarang udah tobat ya. Ini akhirnya malas lagi dia. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, senyum ternyata dampaknya tidak hanya bagi kesehatan. Tadi kesehatan Anda, daya tahan tubuh naik, kemudian Anda anti stroke, antibody naik ya. Yang berikutnya, senyum akan menjadikan siswa yang tadi banyak stres itu terobati dengan senyum Anda. Senyum itu obat. Dan siswa kalau Anda kasih senyuman, dia ikut senyum. Kecuali siswa Anda yang pertama tidur, nggak akan senyum dia. Anda kasih senyum, capek juga akan dibalas. Senyum Anda akan dibalas kecuali siswa Anda tidur atau buta, ya, nggak akan dibalas. Orang buta Anda kasih senyum nggak akan dibalas, ya. Ini kalau dia normal, pasti dia pun akan merasakan senyuman Anda ini sampai. Inilah yang saya maksud. Walaupun pembelajaran jarak jauh bisa terasa dekat gara-gara kita menyapanya, ramah kepadanya, ya, asik bermain bersamanya, ya. Jadi ini yang berikutnya, pastikan ya kalau kita mengajar kepala sampai bahu ini terlihat. Jangan sampai kita mengajar yang terlihat kepalanya itu pun separuh. Contohnya kayak begini, separuh misalkan, begini ya. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak, alhamdulillah baik-baik sekali. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya. Ya, bersyukur sekali hari ini bisa ketemu dengan Anda ya. Nah, kalau wajahnya kelihatan separuh, Bapak Ibu sekalian, siap-siaplah mereka akan kabur dari Zoom Anda, dari ruang belajar Anda, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah memperhatikan guru ngajar yang kelihatan matanya separuh sampai ini ke atas. Kasihan sekali murid-muridnya. Oke. Yang berikutnya, ini penting, Bapak dan Ibu sekalian. Anda hargai sekecil apapun prestasinya, kebaikannya, hargai. Dengan cara apa? Kasih apresiasi. Ya. Jadi mengapresiasi. Yuk, contoh, coba praktekkan, ikuti saya. Bagus. Ya, praktekkan dong ya. Ini praktekkan, saya mau lihat ini ya. Coba ikuti saya. Bagus. Keren. Mantap. Cakep. Hebat. Dahsyat. Luar biasa. Pintar. Cerdas. Disiplin. Ganteng. Cantik. Yes. Bisa. Oke. Luar biasa. Itu Bapak Ibu sekalian. Anak Anda hargai, dia akan senang. Dia akan semakin semangat belajar bersama dengan Anda. Anda hargai apapun itu. Anda hargai bajunya, Anda hargai kacamatanya, ya. Anda hargai kebaikannya. Hargai yang positif. Ada juga orang yang menghargai tapi menghargai negatif. Menghargai bajunya. Bajumu bagus, belinya di Tanah Abang ya. Nah, itu menghargai tapi menghargai untuk meledek, ya. Untuk menghina. Nah, itu menghargainya yang buruk. Senyum juga sama. Ada yang senyum bukan untuk menghargai tapi senyum mengejek. Ada juga. Misalkan contoh temannya handphonenya hilang. Handphone kamu hilang ya. Ya, mudah-mudahan dapat ganti yang baru ya. Nah, itu senyum tapi ngejek juga, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini harus ikhlas dari hati. Senyum keluar dari hati, apresiasi karena tulus, ya. Ini yang menjadikan siswa kita nyaman, asik belajar bersama dengan kita, ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Pak,
permainan yang Bapak buat itu seperti apa? Mungkin ada pertanyaan begitu. Jadi permainan yang saya tulis di buku-buku saya, ya, ini pertama durasinya nggak lama Bapak Ibu. Durasinya hanya sekitar 5 menit di awal pembelajaran, atau di saat siswa sudah capek jenuh, atau pada saat jeda. Jadi tadi permainan yang saya buat bukan sekedar main atau main yang bukan-bukan atau main yang recehan atau main yang tidak berkesan. Permainan yang saya buat adalah permainan yang bersama, kemudian punya motivasi belajar, kemudian menemukan cara belajar. Jadi tujuan permainan yang saya buat bukan sekedar main atau main yang bukan-bukan, tapi permainan yang berkesan, permainan yang akan meningkatkan kualitas diri dan kapasitas pribadi. Di Kuningan, Jawa Barat. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya SD, SMA di kota pelajar yaitu Yogyakarta. Melanjutkan SMA di kota yang sama, kemudian kelas 2 dia terpilih sebagai ketua, kemudian kembali ke Indonesia. Lalu beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Dia aktif di kampus dengan berbagai aktivitas yang dia lakukan pada saat menjadi mahasiswa, termasuk senat mahasiswa se-Indonesia. Lalu beliau melanjutkan S2 dan S3-nya di Amerika, di Illinois University, dan kembali ke Indonesia menjadi dosen. Coba saya oke. Baik. Sudah terdengar suaranya ataukah saya perlu ganti dengan atau masih belum jelas? Oke. Baik. Saya akan menggunakan handphone ya. Suara saya akan menggunakan handphone, jadi tetap bisa.
tes 1 2. Baik, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu ke Bu Ririn, apakah suara? Oke, atau Pak Langlang? Pak Langlang, apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Menoleh. Dengar, siap dengar. Iya, halo. Baik, baik, sudah sampaikan, saya ulang lagi. Baik, oke, saya ulang lagi Bapak Ibu. Baik, siapakah dia? Dia belajarnya di kota pelajar yaitu Yogyakarta. Dari SD, SMP, dia di sekolah di Yogyakarta. Kemudian SMA dia pun melanjutkan di kota yang sama pada saat kelas 2 ekonomi UGM. Dia pun aktif di berbagai kelembagaan di kampus dan terpilih sebagai Senat Mahasiswa dan Ketua Senat Mahasiswa atau Ketua BEM se-Indonesia. Lanjutkan S2, S3 di Illinois University, Amerika, Menteri Pendidikan, dan saat ini dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, siapa dia Bapak Ibu? Iya, keren. Ini jawaban dari Jasper B tadi yang paling cepat ya. Oke, yang lainnya juga benar. Oke, Pak Anies Baswedan memenangkan Pilkada DKI Jakarta didampingi oleh wakilnya, yaitu Bang Sandi atau Sandiaga Uno. Seorang pengusaha muda yang sukses dan kaya raya. Beliau kemudian saat SMP, di SMP 12 Jakarta, yaitu daerah Jalan Wijaya di daerah Blok M. Dan pertanyaannya adalah, di manakah SMA-nya Bang Sandi? Wah, ya silakan jawab. Di manakah SMA Parodi Luhur? Wah, Pak Anton jawabannya keren. Oke, sama Kak Asisi juga Teovida. Oke, terima kasih SMA Pangudi Luhur. Ya, betul sekali ya. Oke, siap. Oke, yang nasional sudah. Sekarang kita dijawab untuk wawasan internasionalnya, ya. Siapakah dia? Usia 12 tahun. Dia lulus SD, kemudian melihat kereta api yang berjalan namun tidak ditarik. Dia memiliki cita-cita, yaitu ingin membuat mobil pribadi dengan menggunakan mesin uap.
Lalu dia memutuskan bekerja di bengkel sebagai asisten mekanik. Dan dia terus melakukan uji coba untuk mewujudkan imba hingga akhirnya 17 tahun kemudian, usia dia 29 tahun, dia mampu menciptakan mobil pribadi dengan menggunakan mesin uap. Kemudian dia membuat perusahaan dengan merekrut 500.000 karyawan dengan totalnya, ya. Siapakah yang saya maksud? Ya, siapakah yang mau membuat perusahaan besar itu? Oke, James Watt. Apakah dia adalah penemu perakitan mobil massal di dunia? Siapa dia? Oke, ya, belum ada yang benar. Joseph Kau bukan, Nicholas Joseph juga. Dan perusahaan itu yang dia bangun bernama perusahaan Ford Motor. Pak Ahmad Mus. Dulu Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita sekolah SD mungkin ya, kita pernah mendengar kuis itu. Walaupun dulu kuisnya lebih banyak terkait dengan lagu ya, kita bisa variasikan guru. Kita buat juga permainan yang seperti ini. Saya yakin ya akan menjadi sangat menarik ketika guru juga melakukan seperti ini. Menjadi sangat menarik. Nah, kalau saya seperti ini suaranya terdengar jelas ya. Guru juga melakukan seperti ini. Ibu. Ini berikutnya permainannya apalagi? Permainan menghafal bahasa dengan plesetan. Permainan menghafal bahasa dengan plesetan. Oh, sendal itu reptil yang ada di sema-sema itu ya, yang sering lari-lari itu ya. Apa? Namanya kadal ya. Oh, saya tahu. Sendal itu yang pakai tangan kiri kan? Oke, baik. Oh, kalau begitu saya akan matikan ini suara dari sini. Kalau begitu saya akan matikan ini suara dari sini. Baik, saya fokus ke satu saja. Kan saya akan kirim dalam bentuk PowerPoint dan juga kalau membutuhkan dalam bentuk penjelasan ya dalam bentuk words ya nanti saya akan kirimkan juga dalam Office ya. Nanti saya akan kirimkan karena saya belum bisa share. Jadi saya lebih banyak cerita begini. Tat 082 satunya 3 kali 214236 ya. Oke.
082 satunya 3 kali 214236 ya. Oke, baik. Sekarang sekarang kita masuk di plesetan tadi kan. Mas, kita lanjut lagi plesetan. Silahkan Anda jawab plesetan saya. Oke. Baik. Silahkan Anda jawab pertanyaan plesetan saya yang paling besar. Oke, ayam apa yang paling besar? Silakan. Silakan, ayam apakah yang paling besar? Ayam kalkun. Oke, bukan itu maksudnya. Besar, itu ayam semesta ya. Oke, kita lanjut, masih di dunia ayam. Ayam apakah yang yang pernah sampai ke tujuan? Ayam apa yang nggak sampai tujuan? Ayam sorry, bukan? Ayam apa yang nggak sampai tujuan? Ayam mundur, bukan? Oke, ayam apa? Ayo, silakan. Ayam yang nggak sampai tujuan adalah diantarkan kurir dan semua kurir balik lagi. Sampai tujuan, ayam bukan, silakan. Sampai tujuan itu. Sampai tujuan. Sampai itu dia. Ayam apa? Sampai tujuan itu. Ayam apa? Oke. Teknik ini Bapak Ibu sekalian, ya itu itu menghafal apa? Menghafal rumah, menghafal bahasa itu bisa. Ya. Yaitu alamat palsu tadi. Ya. Satu lagi, yo, berikutnya masih ayam. Ayam apakah yang ayam apakah yang bisa menyebabkan ribuan orang yang bisa menyebabkan ribuan orang meninggal sekaligus? Tapi ternyata masih kurang ini, kurang cerdas. Ayam isi bom. Ayam itu jalannya depan sami ya, dan sami atau golongan kalau di kimia. Nangis karena Raden Bagus cinta sama Frida, itu golongan 1A. Besok Minggu cari istri Bogor Radio, nah itu golongan 2A. Atau bukunya belajar. Ya. Kita itu utara, jadi kita menghadap utara. Ya,
Suma, Suma istri. Suma kamu istri ya. Kemudian banyak sekali dengan teknik itu kita bisa menghafalkan kosakata peserta mendapatkan ilmu ya. Contoh ya, kita masuk ke pertanyaan tentang kaitannya logika dan juga ilmu pengetahuan. Ya, IPA misalkan seperti ini. Silakan dijawab pertanyaan saya. Silakan jawab pertanyaan saya. Silakan. Cair apa kalau dipanaskan akan berubah wujud menjadi padat? Silakan dijawab. Benda cair apa kalau benda cair apa kalau dipanaskan akan berubah wujud menjadi padat? Telur. Baik, kita masih lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, ya kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini perlu kecerdasan tingkat tinggi. Itu kondisinya karam atau tenggelam. Kenapa kapalnya bisa tenggelam atau karam? Silakan dijawab. Karena bocor, oke? Bisa jadi kenapa kapalnya bisa karam atau tenggelam? Jawabannya adalah Bapak Ibu ditenggelamkan Bu Susi. Ini jawabannya dari SMA 28 Oktober Bu Juwita. Yaitu karena kapal selam. Merdeka belajar, kita bisa eksplorasi apa yang ada di sekitar kita untuk literasi, untuk pembelajaran, ya, dengan berbagai macam teknik yang bisa kita mainkan, bisa kita gunakan. Anda bisa pakai senam otak, buat jumlah jari yang ditunjukkan ya dengan cepat gitu ya. Siswa akan fokus misalkan ya. Banyak sekali teknik atau cara yang bisa kita lakukan sehingga pembelajaran itu bisa tetap asik, bisa tetap menarik ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bisa perbaiki kondisi hari ini. Kita belum maksimal memang, namun saya akan terus berupaya memberikan materi. Hari ini saya akan kirimkan ke nomor handphone Bapak Ibu materi PowerPoint dan juga materi dalam bentuk kalau dibutuhkan penjelasan dalam bentuk tulisan saya kami dari panitia dan saya sebagai narasumber pembicara mohon maaf barangkali ada ketidaknyamanan dalam hal teknis atau suara yang belum maksimal bisa Anda dengarkan. Saya akan berikan nomor handphone dan kita diskusi tanya jawab. Mudah-mudahan dengan diskusi ini bukan masa menunggu. Kalau kita merasa pandemi masa menunggu, kita akan capek, kita akan lelah.
Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tidak ada satupun di sini yang tahu sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir. Jadikan pandemi adalah masa belajar, masa diri kita akan bertambah dan kapasitas pribadi kita akan semakin meningkat. Ya. Sekali lagi saya akan berikan nomor handphone saya, nanti silahkan saya akan berikan materinya hari ini kepada Anda. Ya, silahkan Anda bisa maksimalkan 82 satunya 3 kali 214236. Kesungguhan Anda mengikuti sampai selesai, ya, sampai jam 3 masih ada 300-an lebih yang memperhatikan, ya. Masih ada 300-an lebih yang kita istiqomah memperhatikan, mengingat, dan terima kasih dari tim Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang ikut memberi kita, ya, guru-guru sekolah Anda. Dan saya ingin membuka kesempatan untuk bantu diskusi atau tanya jawab, ya, kepada semua peserta yang ada di sini terkait dengan materi yang saya sampaikan atau terkait dengan kondisi. Silahkan kepada dua MC kita yang biasa membantu dan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Pak Aris Setiawan. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau menggunakan reaction raise hand di fitur yang tersedia di Zoom. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Aris, di tengah keterbatasannya bisa menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan semoga kita dapat mengimplementasikan di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Betul begitu Bu Fani? Iya, betul banget. Silakan Bapak dan Ibu Guru, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung saja. Ya, dibuka sesi pertama, bagi 3 penanya dipersilakan. Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan. Ada yang raise hand? Oke, sudah ada pertanyaan dari Bu Sari, SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Bagaimana Pak, kita sudah membuat, saya langsung jawab ya, Mbak Fani dan Pak Radit ya, pertanyaan dari Bu Sari, yaitu dari SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Kita sudah membuat ice breaking nih Pak, tapi murid-murid bilang, wah garing ice breaking. Nah, bagaimana supaya nggak garing, nggak boring, maka ice breaking ini kita buat variatif. Variasinya banyak, ada tekniknya juga banyak, metodenya banyak. Maka kalau garing itu kenapa? Karena kadang sudah pernah, yang pertama, bisa jadi siswanya sudah pernah, atau satu game diulang-ulang terus. Ya, itu bisa membuat siswa terasa garing. Ini. Yang berikutnya adalah game itu upayakan siswa itu semua bisa aktif berpikir dan aktif menjawab. Sehingga game itu terkesan tidak garing karena menjadikan siswa jadi aktif. Itu yang disebut dengan active learning. Coba mereka akhirnya berpikir, kemudian berusaha menjawab, gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan suasana game menjadi meriah, menjadi asik ketika kita bisa menghidupkan suasana pembelajaran, ya. Seperti itu, ya. Bisa terus dipelajari Bu, insya Allah banyak variasinya. Saya ketika pembelajaran tatap muka, tepuk tangan saja itu ada sampai 100 variasi. Tepuk tangan saja, ya, tepuk tangan dengan berbagai macam variasi dari mulai anak TK sampai SMA itu bisa variasinya banyak.
tepuk berdasarkan karakter, berdasarkan jumlah, berdasarkan hari besar, tepuk berdasarkan nilai-nilai gitu ya. Itu ternyata bisa kita buat. Saya. Itu, kalau di daring juga sama ya, kita bisa lakukan berbagai variasi-variasi permainan yang edukasi ya. Oke, saya yakin Bu Sari bisa terus belajar dari pengalaman ya, sehingga bisa terus dikembangkan dengan metode-metode dan variasi yang lain ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. SMA Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, selain pertanyaan Bu Sari ada lagi pertanyaan dari Andriani SMK Pembangunan Jaya. Bagaimana cara mengajar dengan fasilitas Zoom tetapi anak-anaknya tidak membuka kamera? Ini Pak, nggak mau buka kamera anak-anaknya. Bagaimana cara menstimulusnya nih Pak Alex? Dari Bu Aryani SMK Pembangunan Jaya. Oke, baik. Pertama kita ingatkan secara sukarela. Kita panggil namanya, kita sebut, minta tolong secara sukarela untuk membuka. Kalau nggak bisa, paksa rela. Supaya anak membuka dengan paksa rela. Gimana caranya? Kalau nggak membuka kamera, di-kick, dikeluarkan misalkan. Ya, itu paksa rela. Jadi sebetulnya pembelajaran jarak jauh ini akan efektif jika yang pertama ada aturannya, ada KPI-nya. Ada aturan yang harus disepakati bersama. Misalkan untuk PJJ semuanya harus membuka kamera. Ini kesepakatan semuanya. Kemudian siswa diharapkan aktif. Siswa masuk 5 menit sebelum acara. Kemudian ada aturan-aturan itu yang harus dibuat, ya. Jadi yang pertama kita sampaikan secara sukarela, kita ingatkan, kita kasih tahu bahwa ini kesempatan langka kita bisa saling bertemu, melihat wajah, bertatap muka, manfaatkan yang terbaik. Nah, kalau tidak ya dengan aturan, yaitu dengan kita tetapkan aturan wajib. Dan ini beberapa sekolah berhasil membuktikannya, melakukannya. Jadi kalau kondisinya PJJ mereka harus membuka. Jadi beberapa sekolah membuat peraturan seperti itu, ternyata itu bisa. Jadi semuanya memperhatikan, semuanya siap posisi duduknya, diajarkan posisi bagaimana jarak dengan laptop, semua dikasih tahu prosedurnya sehingga akhirnya berjalan dengan baik. Jadi memang harus ada aturan yang tegas yang disepakati bersama. Tentu orang tua juga ingin supaya PJJ ini efektif. Perlu support orang tua, pendampingan orang tua ikut membantu mengingatkan anaknya, ini juga perlu sekali ya. Jadi pendidikan kondisi seperti ini harus ada kolaborasi yang baik dengan orang tua. Ketika kolaborasi itu terbangun dengan baik antara siswa, kemudian guru dan orang tua, maka terbangun namanya sinergi segitiga emas pendidikan. Akan berjalan dengan efektif dan baik. Namun ketika ini tidak terjadi, maka pendidikan tidak akan pernah bisa berjalan dengan optimal. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Teofrida Vanria. Ya, ini mungkin Ibu ya, Bu Teofrida Vanria. Sebaiknya di awal atau di akhir pembelajaran? Game di awal itu untuk menjadikan siswa fokus. Bagaimana siswa fokus dengan pelajaran kita? Siswa itu siap dengan kita buka gerbangnya tadi. Ya, itu untuk tujuan di awal. Atau sesuatu yang menarik. Saya biasanya pakai sulap angka. Saya pakai sulap angka itu biasanya saya pakai di awal. Kalau bawa alat tulis, silakan keluarkan alat tulisnya. Anda bisa keluarkan alat tulisnya. Silakan buat 2 angka yang sama. Kalau 5 dengan 5, 10 dengan 10, 100 dengan 100. Silakan keluarkan alat tulisnya. Ini saya kasih contoh. Buat 2 angka yang sama. Sudah? Oke. Kalau sudah, angka yang pertama tambah 7. Angka yang kedua kurangi 2. Kan ada 2 angka yang sama tadi. Angka pertama tambah 7, angka yang kedua dikurangi 2. Oke. Terima kasih yang sudah mencatat. Kalau kita mengingat-ingat, lupa, akan dicatat saja, ya. Sekarang ada hasil yang besar dan hasil yang kecil. Silahkan hasil yang
besar kurangi dengan hasil yang kecil. Oke, hasil yang besar kurangi hasil yang kecil. Sudah? Oke, setelah ketemu hasilnya, sekarang kurangi dengan angka 6 hasilnya. Hasilnya kurangi dengan angka 6. Ya. Dan sekarang lihatlah angka terakhir kita, berapa hasil terakhir, yaitu sesuai dengan yang kita pelajari hari ini, kita akan belajar 3 wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, coba perhatikan, ternyata hasilnya adalah 3, dan kita bisa sampaikan. Kita akan mempelajari 3 wujud benda yang akan kita pelajari hari ini. Padat, cair, dan gas, misalkan seperti itu. Padahal awalnya kita bermain sulap, ya, supaya siswa ini aktif dulu. Itu. Baik. Betul ya, hasilnya 3 ya. Nah, bagaimana game di akhir? Game di akhir itu adalah game untuk yang pertama, merefresh sebelum pelajaran berikutnya. Yang berikutnya, tujuan game di akhir adalah memberi kesimpulan yang berkesan. Jadi selama ini guru kalau ngajar di akhir kan hanya memberikan tugas, kemudian mengingatkan kita akan belajar lagi kapan. Ini adalah yang selama ini terjadi, sebagian besar guru seperti itu. Namun kita bisa buat game di akhir sebagai apa? Kesimpulan yang berkesan. Kesimpulan yang besar. Misalkan contoh di game angka. Kesimpulannya misalkan yang terakhir ternyata hasilnya adalah 15. Anak-anak sekalian, 18 misalkan. Anak-anak sekalian, ternyata hasil akhirnya adalah 18 dan hari ini tepat pada 18 Februari dan pada hari ini ada sahabat kita yang berulang tahun. Kita berikan ucapan selamat dan apresiasi buat sahabat kita yang hari ini berulang tahun. Misalkan ya. Jadi sebagai kesimpulan yang berkesan, buat permainan yang ada kesan bahwa pelajaran kita itu asik, pelajaran kita itu menarik. Nah, itulah sebetulnya tujuan game di akhir. Sehingga siswa akan senang untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, ini ada beberapa lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Langsung saya jawab ya. Saya jawab saja. Awal is breaking atau game akhir. Oke. Baik. Di akhir juga selain game bisa kita lakukan evaluasi tentang materi kita. Misalkan materi kita membuat ada videonya di akhir tentang semua rangkuman dari itu. Setelah itu kita buat proses, itu juga bisa. Kita ingin mengetahui sebagaimana besar atau pengaruhnya materi kita, pemahaman siswa terhadap materi yang kita berikan. Ya, oke. Ada beberapa pertanyaan lagi. Kapan game diberikan tadi sudah? Pak, mohon izin bertanya game. Sebentar. Saya pilih pertanyaan yang mana ini? Ada beberapa. Pak, anak-anak kalau menghidupkan video dalam Google Meet dihidupkan menyedot kuota, apakah benar? Sebab mereka ingin mengirim kuota dengan mematikan videonya. Ya, sebetulnya kuota ini kan pemerintah juga support yang pertama, ya terkait dengan kuota dalam pembelajaran ini yang pertama. Yang kedua adalah nggak terlalu besar kalau sebetulnya dibanding dampaknya kalau siswa memperhatikan, ya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu dibuat aturan yang jelas, saya pikir ya, nggak akan mengalahkan biaya makan dalam sekali makan kuota itu. Jadi dampaknya jauh lebih besar manfaatnya dibanding kekurangannya. Jadi kalau ditutup, kondisinya siswa bisa main, bisa kurang fokus. Ini justru akan menjadikan dampak yang jauh lebih buruk, ya. Oke. Baik, silakan ada pertanyaan lagi yang belum saya jawab, mungkin MC bisa membantu mencarikan atau
Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Ini Pak Aris, ada pertanyaan lagi nih dari Al Hidayah Mariam Zaini menanyakan game apa yang cocok kalau kita menggunakan WhatsApp atau Google Classroom saat pembelajaran, karena pembelajaran kan tidak selalu dengan Zoom. Jadi game apa itu Pak yang cocok, Pak? Bagaimana Pak Aris tersambung? Oke. Suaranya agak terputus juga, Bu. Suara dari situ saya kurang jelas menangkap. Tapi bagaimana dalam Google Meet kita menggunakan berbagai game ya? Seperti apa? Intinya game yang bisa kita pakai adalah game yang siswa bisa terlibat aktif, baik dia sambil mengerjakan dengan menulis, atau mereka bisa memanfaatkan kolom chat, ya, atau mereka bisa melihat langsung dan menjawab langsung. Jawab langsung ada siapa resen dulu. Jadi inilah sebetulnya yang disebut active learning, yang diharapkan bisa terjadi dalam pendidikan kita. Jadi siswa dibuat aktif dengan guru pun aktif. Gurunya semangat mengajar, maka muridnya akan semangat dalam belajar. Ya, sekali lagi, kalau gurunya kreatif dalam mengajar, muridnya akan semakin kreatif dalam belajar. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah permainan yang bisa siswa itu aktif. Oke. Baik. Intinya aktif dan interaktif antar dua arah ya Pak Aris ya berarti ya. Bapak Ibu sekalian, seru sekali pertanyaan-pertanyaannya dan materi yang disampaikan oleh Pak Aris juga luar biasa. Mantap, luar biasa Pak. Jadi ingin terus belajar dan mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian. Namun sayang sekali waktu kita sudah terbatas dan sudah habis, tapi tidak memudahkan semangat Bapak dan Ibu semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada acara webinar-webinar yang tidak kalah keren dengan hari ini. Dan kita juga dapat mengupgrading skill kita masing-masing. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Aris untuk para Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Atau bila tidak ada, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut untuk menambah keberkahan, kita mulai dengan baik, lalu kita tutup dengan hal yang baik juga. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Kamaluddin Siregar dari SMK Negeri 47. Kepada Bapak Ustadz Kamaluddin, kami persilakan. Tes, suaranya jelas? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Sudah jelas Pak Kamal. Oh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung webinar ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon acara webinar ini mendapat ridho dan berkah sehingga memberikan kemanfaatan buat kita dan buat anak-anak kita khususnya di Jakarta Selatan ini. Saya mohon izin memimpin doa berasaskan Islam. Kepada yang tidak, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita mulai. Bagi yang Muslim, kita sama-sama beristighfar 3 kali lebih dahulu. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi ala likal katimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pembelajaran jarak jauh yang asik dan menarik dengan permainan edukatif. Kegiatan ini menjadi amal soleh bagi kami ya Allah. Berkahi dan ridhoi ya Allah rangkaian kegiatan ini dari awal sampai akhir. Allahumma ya Allah ya Syafi, dari bahaya wabah COVID ini. Hindarkan kami dari mara bahaya yang selalu mengkhawatirkan dan mengganggu kami. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya alim. Bukakanlah singkap tabir penghalang kreativitas dan ide-ide kami. Bantu kami mendidik, melatih, membimbing putra dan putri bangsa ini. Mudahkan segala bentuk pembelajaran yang kami sajikan di masa pandemi ini. Allahumma yassir wa la tu'assir wakhtim lana bil khair. Allahumma ya Allah ya Ghafur ya Tawwab, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dosa-dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa-dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Jadikanlah kami sebagai orang yang bertaubat sebelum ajal menjemput kami. Tetapkanlah kami selalu berada di jalan-Mu. Jangan jadikan dosa-dosa dan kesalahan kami sebagai penutup rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun dari segala dosa dan kesalahan. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Bitaqwa wa jammilna bil afiyah wa jammilna bisyihah birahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al hada jam'ana dam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kamaluddin atas pembacaan doanya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Roji, Bu Nahdiana, Bu Uji, dan tentunya pemateri kita yang sangat handal dan inspiratif, Pak Aris. Terima kasih juga kepada Pak Abdu, selaku orang-orang di belakang layar, Pak Zulfikar, Bu Nurul, dan juga tentunya penyedia Zoom Room pada kesempatan hari ini, yaitu provider free yang diwakilkan oleh Pak Oki. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak terkait yang membantu terselenggaranya acara ini, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang sangat menginspiratif. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari penyelenggara dan juga pembawa acara.
Saya Atiatul Farhani dari SMK Negeri 6 Jakarta. Dan saya Raditya dari SMK Negeri 15 Jakarta. Undur pamit, sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Paris nih ya. Bapak Ibu semuanya, selamat sore, sukses untuk semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
terkini dari jumlah COVID-19 di seluruh dunia. Ya, serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Penerapan penguncian wilayah atau lockdown pada akhir pekan. Bukan tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, tapi misalnya seperti yang dilakukan hari ini. Kerja dari rumah, mengurangi pertemuan-pertemuan publik, mengurangi frekuensi kendaraan umum, dan lain sebagainya. Bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh, dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda.